Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita berdoa, coba kalian perhatikan dulu di sekeliling kalian. Apakah masih ada sampah yang berceceran? Tidak. Alhamdulillah, berarti sudah bersih ya. Ya. Coba perhatikan lagi baju kalian, pakaian kalian, apakah sudah rapi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Tolong satu orang sebagai perwakilan kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Yes. Apakah kalian sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Yes. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ada keterangan? Sakit, Bu. Sakit. Kita doakan kepada yang lagi sakit, semoga cepat-cepat diberikan kesembuhan dan dapat kembali mengikuti pelajaran seperti biasa pada hari ini. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri. Indonesia
kalian masih ingat apa saja kira-kira kesepakatan kelas kita minggu yang lalu? Saling menghargai. Ya, apa lagi? Tertib. Terus apa lagi? Asik. David. Saling berkolaborasi. Saling berkolaborasi. Berarti yang dinamakan dengan saling menghargai ialah menerima pendapat teman atau kawan. Sedangkan yang dikatakan dengan berkolaborasi ialah saling bekerja sama pada saat kalian kerja kelompok, dan tertib pada saat kalian masuk kelas harus disiplin, dan aktif pada saat proses belajar mengajar. Ibu akan mereview materi kita sebelumnya atau materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, konsep dasar ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari tentang semua kegiatan manusia, termasuk barang dan jasa. Nah, selain dari pengertian konsep dasar tersebut, adakah lain yang kalian tahu tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Ya, silakan. Selain itu, konsep dasar ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Nah, apa saja 3 bagian tersebut? Yang pertama, ekonomi makro, yaitu mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua, ekonomi mikro, yaitu mempelajari perilaku perekonomian secara individual seperti rumah tangga, produsen, atau konsumen. Yang ketiga, ekonomi terapan, yaitu diterapkan dalam kehidupan nyata. Oke, berikan. Selain dari ketiga yang disebutkan oleh Akyani, ada lagi kira-kira? Ada, Bu. Silakan. Baik, prinsip ekonomi juga dibagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu prinsip ekonomi konsumen, yang kedua prinsip ekonomi produsen, dan ketiga prinsip ekonomi distributor. Nah, jawabannya sangat bagus sekali. Berarti kalian sudah paham dan masih ingat tentang materi pembelajaran pada minggu yang lalu. Berikan tepuk tangan April lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis tentang kelangkaan, dan secara berkelompok peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan tepat. Kita speaking dulu ya. Bangun. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 2 kali, tepuk 5 5 kali. Siap belajar? Siap. Untuk selanjutnya, Ibu akan menanyakan kepada kalian, pada saat kalian berangkat ke sekolah tadi, kalian berangkat menggunakan apa? Sepeda motor. Sepeda motor. Nah, supaya sepeda motor kalian bisa berjalan dan bisa mengantarkan kalian ke sekolah tepat waktu, sepeda motor kalian membutuhkan apa? Iya, bensin. Nah, ketika kalian ingin mengisi bensin, pada saat kalian ingin membeli, tiba-tiba bensinnya habis. Sudah habis terjual. Artinya, kejadian yang kalian alami tersebut atau peristiwa yang sedang kalian alami tadi dikatakan dengan peristiwa apa nih? Kelangkaan.
yaitu kelangkaan tersebut dinamakan dengan suatu kondisi di mana kebutuhan relatif tidak terbatas, sedangkan permintaannya banyak sekali, tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia tadi terbatas, tidak mencukupi sesuai dengan apa yang kita minta. Kita utamakan dulu kebutuhan. Kelangkaan itu dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada kelangkaan sumber daya modal dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, Ibu mau memberikan contoh yang dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Pada saat jam istirahat, si Ali mendengar kabar pada temannya yang bahwa nanti malam di Lok Sumawe diadakan konser band ternama atau band teratas. Nah, dia berniat ingin menonton konser tersebut. Dia langsung bergegas untuk menuju tempat diadakan konser tersebut. Nah, pada saat kita mau menonton konser, adakah kira-kira hal yang harus kita peduli? Ada tiket. Iya, kita membutuhkan tiket. Dan si Ani langsung saja dia mengeluarkan modal ataupun uang yang ada di saku bajunya, ingin membeli tiket tersebut. Kemudian harga tiket tersebut waktu dia tanyakan 10.000, sedangkan uang yang ada di saku bajunya hanya 5.000. Otomatis tidak mencukupi hak modal atau harga tiket. Nah, kejadian itu dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Apa itu yang dikatakan dengan sumber daya kewirausahaan? Ada enggak? Ya, silakan. Kelangkaan sumber daya merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produksi yang diperlukan di masyarakat. Iya, jawabannya sangat tepat sekali. Berikan lagi tepuk tangan. Ibu akan menayangkan sebuah video. Terlebih dahulu Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian jawab, lalu kalian presentasikan ke depan.
video yang sudah kalian amati tadi. Sumber daya alam. Boleh. Baik anak-anak, semuanya harus aktif ya. Harus kerja sama, jangan ada yang duduk ya. Ya Bu, supaya hasil kerjanya juga bagus. Kenapa demikian? Karena skill yang kita punya ataupun keterbatasan dari teknologi yang kita miliki tidak sesuai dengan eksomnia. Kalau dulu dikenal dengan eksomnia, sekarang jadi pemerataan sumber daya manusia. Sumber daya manusia seperti yang Ibu jelaskan di kelompok ini tadi, berarti kita sebagai negara penghasil minyak ataupun sebagai provinsi penghasil minyak terbesar di Aceh. Nah, orang luar yang menempatkan tempat tersebut yang dipekerjakan di situ kebanyakan orang luar. Sedangkan kita sebagai putra daerah kan banyak karena keterbatasan teknologi inilah yang dinamakan dengan kelangkaan sumber daya manusia. Sudah paham? Karena berseluas mungkin atau bisa sebetulnya agar kalian bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika terjadi kelangkaan sumber daya. Bisa melakukan dan kepada baik karena baik tidak hanya banyak daya tahan tubuhnya bisa membersihkan modelnya ekosistem. Kita explaining dulu ya. Hasil kerjasama dari kelompok kami. Saya yang bernama Nur Hasani, di sebelah kiri saya yang bernama Inggil Purnama Sari, Sylvia Rapisarami, Alhamdulillah. Berdasarkan hasil video yang kami simak dan yang telah kami amati tadi, yaitu termasuk ke dalam jenis kelangkaan sumber daya alam. Cara mengatasinya yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam, yaitu masyarakat memiliki memasak dengan kayu bakar. Kelangkaan gas LPG disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya permintaan. Permintaan gas LPG dapat meningkat pada musim kemarau karena digunakan untuk berbagai macam hal.
termasuk irigasi sawah. Selain itu, pemerintahan juga dapat meningkat saat perayaan Hari Besar Nasional karena sektor UMKM yang aktif. Keterbatasan kedistribusian dapat disebabkan oleh cuaca buruk yang dapat mengganggu armada laut. Skema distribusi yang belum tersosialisasi, korban penghapusan subsidi gas LPG. Apakah ada yang ingin bertanya? Dijelaskan sekali lagi bagaimana cara mengatasi kelangkaan gas LPG. Bagaimana? Dengan cara meratakan distribusi, operasi pasar, pengawasan yang ketat. Apakah saya terima? Bisa. Contohnya cara pertama, Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kira-kira apakah yang menjadi faktornya sehingga bisa menyebabkan kelangkaan gas LPG dan gelombang? Cara mengatasinya yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam, yaitu masyarakat memilih untuk memasak dengan kayu bakar. Apakah bisa diterima? bagaimana jawaban dari kelompok 1? Bisa diterima? Bisa. Oke, berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrina dan di sebelah diri saya yang bernama Eka Saputri. Baik, setelah kami menonton video yang tadi, kami ingin menjelaskan tentang kelangkaan sumber daya alam, yang mana dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan hasil video yang kami amati tadi, ada berbagai macam tuntutan yang mengalami kelangkaan, mulai dari kelangkaan gas LPG 3 kilo hingga berlanjut ke kedua sandang pangan seperti telur, ayam, ikan, hingga harga bahan pokok juga ikut naik dengan berlaku seperti halnya beras, bawang, tomat, hingga bahan dapur lainnya. Yang pertama, beras. Kelangkaan beras terjadi akibat gagal panen yang disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua, telur. Kelangkaan telur terjadi akibat permintaan pasar yang drastis. Baik, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg? Cara mengatasinya yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam, yaitu masyarakat memilih memasak dengan kayu bakar karena itu adalah barang yang paling mendasar yang bisa digunakan pada saat memasak, atau bisa juga dengan memanfaatkan kompor, tungku atau sumbu dengan isi bahan bakar minyak, tanah dan lain sebagainya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada saat kalian mengerjakan tugas kelompok tadi, apakah ada kesulitan? Enggak. Ada kendala? Ada? Ada. Kalau misalkan ada, berarti kalian sudah paham ya? Ya. Apa itu kelangkaan, kalian sudah paham. Apa faktornya, bagaimana cara mengatasinya, kalian juga sudah paham. Selanjutnya kita akan merefleksi tentang materi apa saja yang kalian pelajari hari ini. Kelangkaan. Ada lagi? Ya. Dengan mempelajari materi hari ini, kami dapat mengetahui bahwa kelangkaan ada 4. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya modal. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, kelangkaan sumber daya kewirausahaan atau entrepreneur. Oke, berikan tepuk tangan ini. Maka bagian mana yang paling kalian sukai pada metode pembelajaran kita hari ini? Hah? Banyak video saat
sebelum kita mempresentasikan. Apa lagi? Kemudian apa tantangan saat kalian kerja kelompok? Gak ada. Materi apa yang kurang dimengerti? Ada ya. Kalau misalkan gak ada berarti kalian sudah paham semuanya. Itu kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang mau menyimpulkan? Ada? Oke, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan dari pembelajaran tentang kelangkaan. Yang pertama yaitu kelangkaan merupakan fenomena yang umum terjadi dalam kehidupan manusia, terutama dalam dunia ekonomi. Yang kedua, kelangkaan sumber daya adalah kondisi ketika jumlah sumber daya alam yang tersedia tidak seimbang dengan kebutuhan manusia. Iya, kita dan saya tambah sedikit lagi yaitu tentang bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau misalkan kita kesulitan atau kelangkaan gas LPG, lebih baik kita mengambil cara alternatif, yaitu lebih dulu mengambil cara yang mudah daripada yang susah. Contohnya seperti mengambil kayu bakar untuk kita memasak, dan boleh juga menggunakan kompor suhu dengan mengisi minyak tanah. Dan kalau misalkan kita kekurangan ataupun kelangkaan dari bahan sandang pangan ataupun bahan kebutuhan kita sehari-hari yang sangat pokok sekali, yaitu cabai misalnya, bawang dan lain sebagainya, itu lebih baik kita juga menggunakan cara alternatif seperti menanam sendiri di rumah, walaupun sedikit namun tercukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk dikerjakan di rumah, yaitu kalian kerjakan latihan 1-2 pada halaman 11. Kalian kumpulkan minggu depan, ya? Ya, Bu. Kalian pelajari materi pembelajaran kita untuk minggu depan. Kalian